Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Muharam dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. NIM saya 221420062. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang permasalahan pemerintahan di Indonesia. Ada berbagai macam permasalahan di Indonesia, terutama dalam hal perekonomian. Permasalahan ekonomi cukup kompleks, terlebih dalam lingkup ekonomi makro yang harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Namun, seiring dengan perkembangan negara, Indonesia terus menghadapi permasalahan lain di bidang ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan ekonomi, sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok karena pendapatannya rendah. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu, karena rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang layak. Kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasinya, beberapa program sudah dilakukan pemerintah seperti program Impres Desa Tertinggal serta pemberian kredit berupa kredit usaha kecil-kecilan. Yang kedua, masalah keterbelakangan. Terdapat beberapa masalah yang masuk dalam kategori ini, yaitu rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurangnya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, dan kurangnya modal. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertukaran ahli, transfer teknologi dari negara maju, dan lainnya. Yang ketiga, masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum bisa mendapatkan. Masalah pengangguran erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Hal ini karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi penting dalam pembangunan negara. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomi sebagai berikut: menyediakan lowongan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran rakyat, memperbaiki pendapatan. Yang keempat, masalah kekurangan modal. Kekurangan modal adalah ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal biasanya disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Yang kelima, masalah inflasi. Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum bagi sebuah negara merupakan hal wajar. Dikatakan wajar selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat, dan masih bisa dikendalikan pemerintah. Inflasi dianggap berbahaya jika sudah melebihi 2 digit dan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, inflasi tinggi dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mengganggu stabilitas ekonomi, dan memperburuk distribusi pendapatan. Selanjutnya, integritas pemerintahan daerah yang masih rendah. Ilustrasi tingkat integritas penyelenggara pemerintahan daerah masih sangat mengkhawatirkan. Hal ini terwujud dari banyaknya temuan penyimpangan dalam penyelenggaraan, baik yang dilakukan kepala daerah maupun pegawainya. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasannya, terdapat 3 permasalahan krusial yang terjadi pada pemerintahan daerah yang memerlukan tindak lanjut serius. Permasalahan itu ialah masih rendahnya tingkat integritas baik kepala daerah maupun pegawainya, kualitas dan perencanaan pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta proses perizinan yang lama dan mahal. Dia menuturkan,
Meski deklarasi dan sistem pencegahan anti korupsi telah banyak dilakukan, namun faktanya korupsi masih sering terjadi di tubuh pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2017, terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut hukum yang didominasi kasus korupsi. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas individu penyelenggara pemerintahan daerah. Praktik korupsi merupakan gejala lemahnya integritas individu, institusi, dan antara institusi di pemerintah daerah. Adapun persoalan menyangkut belum baiknya pengelolaan dan perancangan anggaran. Salah satunya terdapat program dalam RPJMD yang tidak sejalan RPJP. Juga adanya dokumen perencanaan yang belum bersih dari kepentingan individu. Struktur belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung. Juga derajat ekonomi fiskal yang masih relatif rendah. Proporsi belanja modal masih kecil, hanya 18% dari total belanja. Banyak penyalahgunaan praktik pajak dan retribusi berupa pemerasan dan penyelewengan. Pengadaan barang jasa, belanja hibah dan bansos, belanja perjalanan dinas fiktif. Jika dibiarkan, ini berdampak pada berkurangnya biaya daerah, sehingga bisa meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Adanya mata rantai antara korupsi dengan kejahatan terorganisir. Lebih lanjut, dia menuturkan, dalam mengatasi lemahnya integritas ini, anggota legislatif harus berperan, salah satunya anggota DPRD, harus benar-benar memahami fungsi kedewanan. Selanjutnya, tantangan desentralisasi. 17 tahun yang lalu, Indonesia mengawali desentralisasi yang dilakukan secara besar-besaran, hanya dalam waktu singkat. Tanggung jawab untuk melaksanakan banyak layanan publik dialihkan ke pemerintah daerah. Ini dilakukan dengan harapan bahwa desentralisasi akan menciptakan pemerintah daerah yang lebih dinamis dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Namun hasil yang diharapkan belum dapat terrealisasi di banyak tempat. Dalam pandangan saya, faktor pendorong utama dari hasil yang belum optimal adalah pendekatan pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah. Dalam lingkungan yang terdesentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran yang sah sebagai regulator dalam menetapkan standar pemberian layanan atau prosedur manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemerintah pusat lebih memberi fokus dalam mengendalikan masukan dan proses. Hanya sedikit perhatian yang diberikan pada akuntabilitas hasil. Pendekatan ini menghasilkan semakin bertambahnya peraturan-peraturan yang membatasi dan birokrasi yang kurang percaya diri. Selanjutnya, pendekatan berorientasi masyarakat. Sikap kita tidak bisa melakukannya. Inilah yang saya coba hilangkan sewaktu menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, sebuah kabupaten dengan populasi 1,2 juta penduduk di Jawa Timur. Saya berupaya untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat Bojonegoro. Tujuan pembangunan berkelanjutan menyediakan sebuah struktur untuk mengumpulkan data dan mengolah permasalahan di Bojonegoro. Namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan memahami posisi pembangunan kita sendiri. Namun, indikator evaluasi untuk kesiapsiagaan bencana alam lebih fokus pada kebakaran, sehingga akibatnya tidak sesuai dengan kebutuhan Bojonegoro. Alih-alih hanya mengikuti indikator evaluasi nasional, data memungkinkan birokrat untuk memiliki cerita yang jelas tentang alasan mereka harus memberi fokus pada isu-isu setempat. Antara lain, pengendalian banjir. Hal ini membuat mereka berubah dari sekedar bertanggung jawab untuk sekedar mencentang kotak atau agar gugur kewajiban. Pemahaman yang jelas tentang masalah masyarakat juga dapat mengubah proses penganggaran. Sebelumnya, anggaran kami selalu terlihat sama dari tahun ke tahun karena para satuan kerja perangkat daerah menyerahkan anggaran tahun sebelumnya dan hanya membuat sedikit perubahan. Saya menentang staf saya untuk memulai proses penganggaran dengan memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Bojonegoro. Kami menyebutnya penganggaran berbasis masalah.
Selain itu, dengan berfokus pada masalah-masalah utama di daerah setempat, pembahasan bergeser dari fokus pada anggaran menjadi fokus pada sumber daya. Kedua hal ini sangat berbeda. Anggaran bersifat terbatas dan sangat politis, sedangkan sumber daya terdapat di setiap tingkatan. Pada individu, di desa, organisasi masyarakat melalui tingkat kabupaten dan tingkat di atasnya. Selanjutnya, daya saing investasi perlu didongkrak. Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung masih sangat rendah. Dalam 3 tahun terakhir ini, peringkat Indonesia terus turun-temurun. Selain itu, jumlah perusahaan Indonesia juga mulai berkurang. Investasi perlu ditingkatkan karena kita tahu daya saing investasi kita masih rendah. Kalau investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi juga terdongkrak. Sistem pemerintahan merupakan cara sebuah pemerintah untuk mengatur seluruh komponen-komponen lainnya seperti DPRD, hakim, badan keuangan, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis sistem pemerintahan yang utama. Jenis yang Indonesia implikasikan adalah sistem presidensial. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dijalani oleh suatu figur individu, serta terpisah dari lembaga legislatif. Terdapat kelebihan dari sistem semacam ini karena tidak rentan akan perselisihan dan ketidaksetujuan, serta masa jabatannya yang jelas. Parlementer merupakan sistem lain yang sering digunakan oleh negara lain. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dan legislatif disatukan ke dalam sebuah ruangan parlemen. Anggota parlemen pun dapat terdiri dari berbagai ragam partai. Dengan begini, pembagian kerja dan peran-peran dari anggota eksekutifnya dapat terlihat dengan jelas. Keberadaan partai-partai multiple juga mempermudah suara rakyat untuk terdengar. Namun, sistem ini bisa menjadi kurang efektif jika terdapat banyak ketidaksetujuan serta opini-opini yang terlalu bertentangan. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menganut kedua dari sistem pemerintahan utama ini. Sejak masa agresi militer, terjadi pembagian kekuasaan di mana kekuasaan eksekutif hendak dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini berlanjut pada masa Indonesia menjadi negara serikat. Akan tetapi, sejak Presiden mengeluarkan Dekret 1949 yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1940 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia kembali menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu faktor yang mendorong Indonesia dalam memberlakukan sistem presidensial kembali adalah kondisi bagian-bagian daerah di Indonesia dengan memiliki negara bagian serta pihak-pihak dalam parlemen yang terdiri dari orang lebih dari satu. Indonesia rentan terhadap perpecahan pada masa itu. Dengan mengangkat sebuah presiden, itu akan lebih relevan dengan ideologi Indonesia yang bersifat kesatuan. Peran pemerintah sebelum dan sesudah amandemen. Agar bisa memahami sistem pemerintahan negara ini lebih dalam, perlu dimengerti peran dan hak dari seorang presiden. Sebelum amandemen, presiden menjalankan kekuasaan negara yang paling tinggi. Selain memegang kekuasaan eksekutif, presiden juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Pada saat itu, belum ada aturan tertentu mengenai batasan periode jabatan presiden. Setelah amandemen, terdapat perubahan besar pada struktur pemerintahan. Sistem yang sekarang diimplementasikan adalah sistem check and balance, yakni di mana peran eksekutif, legislatif, serta yudikatif dibagi khusus kepada pihak yang beragam. Sekarang, presiden hanya berperan sebagai eksekutif, pemulai kebijakan. Yang melegitimasi kebijakan tersebut adalah MPR, DPR, dan DPD. Kebijakan itu pun diaplikasikan pada sektor yudikatif. Dengan amandemen ini, negara ingin memastikan bahwa semua bagian dari sistem pemerintah memiliki peran yang cocok, seimbang, dan tidak ada individu yang memiliki kekuasaan berlebihan. Dalam konteks kepresidenan, hal ini sangat berdampak pada proses eksekusinya. Misalnya, menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, atau mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya,
terus memantau kemajuan. Akhirnya, penting untuk selalu memantau kemajuan. Untuk melakukan ini, kami mengadakan review manajemen mingguan untuk membahas program-program prioritas. Kami juga mengembangkan aplikasi komputer untuk memantau kinerja program. Tapi kami segera belajar bahwa tanpa tidak lanjut secara offline, sistem komputer yang menjadi sebuah kecanggihan tanpa arti yang tidak menghasilkan dampak nyata. Baiklah, itulah video pembahasan saya tentang masalah pemerintahan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.